Halo semuanya, Efek Insom di sini. Dan ini adalah film berjudul Buried yang rilis pada tahun 2010. Film ini bisa bikin lu engap. Kenapa? Karena film ini hanya berlatar di dalam sebuah peti mati yang terkubur. Film ini menceritakan seorang supir truk asal Amerika yang tiba-tiba diserang oleh warga Irak. Dan saat terbangun, ia mendapati dirinya terkubur di bawah tanah. Dengan hanya berbekal senter dan sebuah ponsel, akankah dia selamat? Gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan layar hitam dan suara seseorang yang bernama Paul Conroy. Paul menemukan korek api dan menyalakannya. Dan setelah itu, dia menyadari sedang berada di dalam sebuah peti yang dikubur. Dan kalian pasti tahu apa reaksi selanjutnya. Ya, panik. Paul berteriak minta tolong sambil menendang-nendang peti tersebut. Tapi usaha itu sia-sia. Tiba-tiba sebuah HP bergetar. Dia pun mengambil HP tersebut. Kemudian, dia menelpon 911 dan menceritakan bahwa dia adalah supir truk dari Amerika Serikat yang bekerja di CRT Bakubah, Irak. Paul juga menceritakan bahwa saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba diserang sekelompok orang bersenjata dan menembaki mobil truk mereka. Sayangnya 911 yang dihubunginya hanya bisa membantu di daerah Ohio, tidak di negara lain. Kemudian Paul menelpon FBI. Di sini FBI meminta Paul untuk menjelaskan kronologi kenapa dia bisa dikubur hidup-hidup. Paul pun menjelaskan kejadian secara lebih lengkap. Ia menceritakan saat sedang dalam perjalanan mengantar suplai makanan di Irak, tiba-tiba banyak anak-anak melempari batu ke arah truk dan teman-temannya. Dan juga dari belakang rumah, muncul seseorang dengan bersenjata dan mulai menembaki mereka semua. Paul pun bilang kalau dia sempat pingsan karena terkena lemparan batu anak-anak kecil itu. Lalu saat dia sudah sadarkan diri, Paul sudah berada di dalam peti mayat yang terkubur. Karena dia tidak tahu lokasi tempat dia dikubur, Paul kemudian meminta FBI untuk melacak lokasinya melalui GPS atau semacamnya. Tapi sayangnya, tiba-tiba sambungannya terputus. Lalu Paul mencoba menelpon istrinya, Linda. Tapi nggak diangkat. Sedih banget hidup lucu. Lalu Paul pun menghubungi perusahaan di mana tempat ia bekerja, yang bernama CRT. Lalu ia disambungkan ke Alan Davenport, direktur personal di CRT. Sialnya, tiba-tiba sambungan teleponnya keputus lagi. Paul pun mulai putus asa. Kemudian Paul mengecek histori panggilan di telepon dan melihat nomor yang tidak diketahuinya. Lalu ia mencoba menelpon nomor tersebut. Tapi ternyata itu adalah nomor si bangsat yang menyandra dan menguburnya hidup-hidup itu, yang bernama Jabir. Jabir meminta uang tebusan sebesar $5 juta sebelum pukul 9 malam. Jika tidak, Paul dibiarkan terkubur sampai mampus. Paul pun mencari pertolongan dengan menelpon Donna, teman istrinya. Donna pun membantu Paul dengan memberi nomor telepon Departemen Negara. Setelah menelpon nomor tersebut, Paul disambungkan dengan Rebecca Browning, yang ternyata nggak bisa membantu dan cuma ngasih nomor Dan Brenner. Dan Brenner merupakan orang yang bertanggung jawab menolong orang yang menjadi penyanderaan di Irak. Kemudian Paul menghubungi Brenner dan menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Brenner ngasih tahu kalau dia tidak akan membayar uang tebusan karena dia pantang bernegosiasi dengan teroris. Tetapi Brenner berjanji akan berusaha untuk menyelamatkan Paul. Paul sangat berharap Brenner bisa menyelamatkannya. Kemudian, tiba-tiba Jabir kembali menelpon dan memberitahu bahwa waktunya tersisa 2 jam 4 menit. Kemudian Paul disuruh untuk membuat video pernyataan bahwa dirinya diculik dan video itu akan disebar luaskan oleh Jabir agar menekan pihak dari Amerika Serikat untuk membayar uang tebusan tersebut. Paul juga mengatakan kepada Jabir bahwa tidak ada seorang pun yang mau membayar uang tebusan sebesar $5 juta hanya buat supir truk sepertinya. Lalu Jabir pun menurunkan uang tebusan
menjadi $1 juta dan mematikan teleponnya. Kemudian Paul kembali menelpon Brenner dan memberitahu nomor si Jabir agar dilacak secepatnya. Paul juga memberitahu Brenner bahwa si penculik meminta Paul membuat video pernyataan untuk uang tebusan. Tetapi Brenner melarang Paul untuk membuat video tersebut karena menurutnya kalau video itu sampai tersebar, maka situasi pun akan semakin sulit. Di sini Brenner mencoba membuat Paul tenang dengan memberitahu bahwa kasus penyanderaan seperti ini bukan yang pertama kalinya. Brenner juga memberitahu ada beberapa sandera yang tidak bisa diselamatkan dan ada juga yang terselamatkan. Salah satunya Mark White, yaitu mahasiswa kedokteran yang diculik 3 minggu sebelumnya. Di sini Paul berharap bisa selamat seperti Mark White. Beberapa lama kemudian, Jabir menelpon lagi dan memaksa Paul untuk membuat video. Namun Paul menolaknya, dan ini membuat Paul semakin frustasi. Kemudian Paul menelpon ibunya yang berada di panti jompo. Di sini Paul mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pergi dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Paul menangis dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Beberapa saat kemudian, Paul mendapat pesan sebuah foto yang menunjukkan teman kerjanya, yaitu Pamela Luti, yang sedang disandra oleh Jabir. Paul pun panik dan menelpon Jabir, lalu memohon untuk tidak membunuh temannya itu. Jabir memaksa Paul untuk segera membuat video penculikan dirinya. Karena tertekan, Paul pun akhirnya membuat video tersebut. Paul kemudian mencoba kembali menelpon istrinya, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Nasib Paul pun semakin sial, karena tiba-tiba muncul seekor ular dari lubang peti. Tapi beruntungnya Paul berhasil mengusir ular tersebut dengan membakar menggunakan alkohol dan korek api yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, Paul kembali mendapat pesan berupa video dari Jabir. Video tersebut menunjukkan Pamela, teman Paul yang disandranya tadi, ditembak tepat di kepalanya. Karena Jabir belum mendapat uang tebusannya, Paul pun di sini makin frustasi. Lalu beberapa saat kemudian, terdengar suara bom yang dijatuhkan tepat di dekat lokasi Paul dikubur. Gara-gara bom tersebut membuat tutup peti retak dan membuat pasir mengalir ke dalam peti. Lalu Paul menyumbat peti yang retak dengan kain dan berhasil mengurangi jumlah pasir yang masuk. Beberapa lama kemudian, Paul mendapat telepon dari Alan Davenport, direktur personal CRT. Dan di sini Alan menuduhnya berselingkuh dengan Pamela dan merekam semua pembicaraan mereka. Karena kasus perselingkuhan ini, CRT menganggap Paul tidak lagi bekerja untuk perusahaan mereka. CRT menolak bertanggung jawab untuk menolong Paul dan juga menolak membayar uang asuransi untuk keluarganya. Dan ya, Paul makin frustasi. Tiba-tiba kain yang menyumbat di peti terlepas dan membuat retakan semakin membesar. Pasir yang masuk semakin banyak. Keadaan pun semakin memburuk karena pasir sudah hampir memenuhi peti. Kemudian Paul memutuskan untuk membuat video yang berisi pesan dan wasiat untuk istri dan anaknya. Setelah itu Jabir kembali menelpon dan menagih uang tebusannya. Jabir juga mengancam akan melukai keluarganya kalau tidak segera memberi uang yang dimintanya. Jabir pun meminta Paul untuk memotong jarinya dan merekamnya, yang tujuannya untuk menekan pihak Amerika Serikat agar bersedia memberi uang tebusan. Dengan terpaksa, Paul mengikuti kemauan Jabir tersebut. Setelah memotong jarinya, Paul pun terlihat pasrah. Beberapa saat kemudian, Paul kembali mendapat telepon dari Brenner yang mengatakan kalau timnya berhasil menemukan lokasi tempat Paul dikubur. Paul pun senang. Lalu istrinya Paul pun menelpon. Istrinya menanyakan keadaannya karena dia sudah melihat video Paul yang tersebar di YouTube dan meminta maaf karena nggak sengaja ninggalin HP-nya di rumah pas lagi pergi. Paul kemudian mengatakan bahwa dia berjanji akan segera pulang ke rumah. Kemudian Paul menelpon Brenner untuk menyuruhnya lebih cepat.
karena pasir sudah hampir memenuhi seluruh peti. Brenner kemudian mengatakan kalau dia sudah menemukan titik lokasinya dan langsung menggali petinya secepatnya. Dan ternyata peti yang digali, peti milik Mark White yang sudah meninggal. Dan dipastikan Paul tidak bisa terselamatkan dan film pun berakhir. Sungguh akhir yang tak terduga. Dan di sini kita juga tahu kalau si Brenner ini berbohong kepada Paul kalau dia pernah menyelamatkan Mark White. Ternyata belum ada satupun sandera yang terselamatkan olehnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.